4 tokoh tasawuf. Yang pertama ada Junaid al-Baghdadi. Yang kedua ada Rabi'ah al-Adawiyah. Yang ketiga ada Imam al-Ghazali. Yang keempat ada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Yang terakhir ada biografi Abu Dzar al-Ghifari. Nama lengkapnya beliau adalah Jundub bin Junada bin Sakan bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Domar bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah, atau lebih dikenal dengan nama panggilan atau kunyahnya, yaitu Abu Dzar al-Ghifari atau Abi Dzar al-Ghifari. Ia termasuk sahabat Nabi Muhammad yang paling awal masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Abu Dzar berasal dari suku Ghifar yang dikenal sebagai suku penyamun pada masa pra-Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah seorang sahabat yang terdahulu dalam memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad langsung ke Makkah untuk menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, ia berkeliling Makkah untuk mengabarkan bahwa ia kini adalah seorang Muslim, hingga memicu kekhawatiran serta kemarahan kaum kafir Quraisy dan membuatnya menjadi bulan-bulanan kaum Quraisy. Berkat pertolongan Abbas bin Abdul Muthalib, ia selamat dan suku Quraisy membebaskannya setelah mereka mengetahui bahwa orang yang dipukuli berasal dari suku Ghifar. Meski ia termasuk sebagai sahabat yang paling awal masuk Islam, tetapi ia terlambat untuk menyertai hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ia masuk Madinah setelah perang Badar berlangsung. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ia juga tidak ikut dalam perang Hanat, tetapi ia kemudian ikut serta dalam perang Hunain sebagai pembawa bendera perang sukunya. Orang-orang yang masuk Islam melalui dia adalah Ali al-Ghifari, Anis al-Ghifari, Ramlah al-Ghifariyah. Dia dikenal sangat setia kepada Rasulullah. Kesetiaan itu misalnya dibuktikan sosok sederhana ini dalam satu perjalanan pasukan muslim menuju medan perang Tabuk melawan Kekaisaran Bizantium. Karena keledainya lemah, ia rela berjalan kaki seraya memikul bawaannya. Saat itu sedang terjadi puncak musim panas yang sangat menyayat. Dia keletihan dan roboh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah heran, kantong airnya masih penuh. Setelah ditanya mengapa dia tidak minum airnya, tokoh yang juga kerap mengkritik penguasa semana-mana ini mengatakan, "Di perjalanan saya temukan mata air. Saya minum air itu sedikit dan saya merasakan nikmat. Setelah itu saya bersumpah tak akan minum air itu lagi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya." Dengan rasa haru, Rasulullah berujar, "Engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan meninggal dalam kesendirian. Tapi serombongan orang dari Irak yang saleh kelak akan mengurus pemakamanmu." Abu Dzar al-Ghifari, sahabat setia Rasulullah itu, mengabdikan sepanjang hidupnya untuk Islam. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarahnya hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Makkah, Syriah. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan kekeluargaannya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu menjadikan aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abu Dzar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri di sekitarnya. Singkat cerita, Abu Dzar hijrah ke Najd atas sekarang Riyadh, Arab Saudi. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Di Najd, Abu Dzar tak lama tinggal, sekalipun banyak ide-idenya dianggap revolusioner sehingga tak jarang mendapat tentangan dari masyarakat setempat.